Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siapkah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ayo sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif. Anak-anak, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Perkembangbiakan pada hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Perkembangbiakan pada hewan itu ada 2 cara. Yang pertama, secara generatif, dan yang kedua, secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan betina. Macam-macam perkembangbiakan pada hewan secara generatif itu ada 3. Yang pertama, ovipar, yang kedua, vivipar, yang ketiga, ovovivipar. Hari ini kita akan belajar ketiga macam perkembangbiakan ini tadi. Perkembangbiakan pada hewan yang kedua itu secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan hewan yang tidak melalui proses perkawinan. Biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah yang memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Macam-macamnya adalah yang pertama, pembentukan tunas, yang kedua, membelah diri, yang ketiga, fragmentasi, dan yang keempat, partenogenesis. Perkembangbiakan pada hewan secara generatif itu ada 3. Yang pertama, ovipar, yang kedua, vivipar, dan yang ketiga, ovovivipar. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga macam perkembangbiakan ini ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang ovipar. Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Apa saja hewan-hewan yang berkembang biak secara bertelur? Yang pertama ada ayam. Yang kedua, burung. Yang ketiga, penyu. Dan yang keempat, katak. Kalian bisa menyebutkan contoh-contoh lain hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar adalah yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai puting susu dan kelenjar susu sehingga tidak menyusui. Yang ketiga, embrio berkembang di dalam telur atau di luar tubuh induknya. Telur biasanya dierami atau ditimbun pasir. Dan yang keempat, embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan dalam telur. Perkembangbiakan secara generatif yang kedua yaitu adalah vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan disebut vivipar. Pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Apa saja contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan? Yang pertama ada kucing. Yang kedua, sapi.
yang ketiga kambing, yang keempat gajah. Kalian bisa menyebutkan contoh-contoh hewan vivipar yang lain ya. Ciri-ciri hewan vivipar adalah yang pertama, mempunyai daun telinga. Yang kedua, memiliki puting susu dan kelenjar susu sehingga menyusui. Yang ketiga, memiliki penutup tubuh berupa rambut. Dan yang keempat, ketika di dalam kandungan, embrio mendapatkan makanan langsung dari induknya melalui plasenta. Perkembangbiakan pada hewan secara generatif yang ketiga yaitu ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan disebut ovovivipar. Apa saja contoh dari hewan ovovivipar? Yang pertama ada ikan pari. Yang kedua kadal. Yang ketiga ikan hiu. Yang keempat buaya. Selain dari keempat hewan tersebut, kalian bisa sebutkan contoh lain hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan ya. Pada hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh induk. Ciri-ciri hewan ovovivipar adalah yang pertama, telur berkembang di dalam tubuh induk. Yang kedua, tidak menyusui. Dan yang ketiga, termasuk hewan berdarah dingin. Nah, itu tadi materi-materi yang harus kalian pelajari hari ini. Untuk tugas penilaian muatan pelajaran IPA KD 3.1 hari ini, kalian kerjakan LKS tema 1 halaman 55 sampai 56. Kerjakan Romawi 1 dan Romawi 2. Kerjakanlah langsung di LKS ya anak-anak. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Sampai jumpa.